Mana Kak Hadi? Alhamdulillah sehat Pak Dona. Oke. Kak Rian bagaimana? Siap, Brana. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik kakak, nanti kalau ada kawannya yang masuk atau belum segera dihubungi. Kita mulai aja karena ada jam 9 juga. Izinkan saya untuk mempresentasikan kegiatan kita hari ini. Baik kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bersama-sama berkolaborasi untuk agenda 1.5 kakak ya di pertemuan ke-7 ya. Mari kita awali kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa semoga 1 jam 30 menit ke depannya atau 90 menit ke depannya tidak ada gangguan ya, terkait dengan jaringan atau sinyal. Kakak-kakak, di modul 1.5 ini kita akan bersama-sama berkolaborasi ya untuk memahamkan ya tentang pengembangan kurikulum PJOK yang mana mungkin kakak-kakak sudah membaca di modul 1.5 begitu banyaknya perubahan ya kurikulum sampai dengan sekarang ya, dari kemerdekaan sampai dengan sekarang. Kalau salah saya, catatan saya sekitar 11 kali ya kurikulum berubah. Jadi semoga di 1.5 ini pemahaman kita akan lebih tercerahkan ya Kak, saling bertukar pikiran. Harapannya nanti lebih banyak kita berdiskusi, kakak-kakak yang punya jam ngajar atau punya pengalaman mengajar lebih dari kawan-kawan bisa sharing untuk bisa lebih memahamkan bagaimana PJOK ini ke depannya. Baik kakak-kakak, ini kesepakatan kelas kita masih sama kakak-kakak, menyalakan kamera apabila dalam keadaan situasi memungkinkan kakak ya, jaringan bagus, kegiatan kita fokusnya di sini, silakan menghidupkan kamera. Kakak-kakak juga silakan nanti menghidupkan mikrofon apabila ingin berbicara. Harapan kami hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand bagi yang ingin berkomentar atau menanggapi. Gangguan teknik hal yang wajar kakak-kakak. Semoga hari ini kita diberikan sinyal yang baik gitu ya, untuk bisa dapat berdiskusi lebih baik. Baik kakak-kakak, ini sebagai pengantar tujuan kita dari sesi ini. Yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta berkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nanti kita akan mengulas kakak ya, apa saja 3 karakter yang mungkin kita harus pahamkan sebelum kita dapat membuat modul ajar atau RPP ya kak. Selanjutnya yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan background design ya. Ini yang perlu kita garis bawahi kakak, bagaimana kita dapat menyusun ya kakak ya program PJOK yang berkualitas dengan background design. Nah, agenda kita kakak dalam sesi ini ya, yang pertama kita dapat memahami apa itu background design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK,
Yang ketiga, pemikiran Ki Haji Dewantara dalam dan kurikulum Merdeka. Nah, di aktivitas 1 kakak kita akan memahamkan ya apa itu namanya backward design dalam pengembangan kurikulum Merdeka. Mungkin kakak-kakak di sini sudah melihat modul ya, sudah membaca modul. Harapan kita bersama kita dapat merumuskan dan mendesain pembelajaran PJOK ke depannya akan lebih berkualitas. Di awal-awal ini kami memberikan kesempatan kepada kakak-kakak dan menanyakan kira-kira menurut kakak-kakak apa itu backward design. Mungkin kakak-kakak sudah membaca, silakan dituliskan di kolom chat ya terkait apa itu backward design. Kalau yang ingin berbicara, kakak juga boleh. Dari Kak Hadi mengatakan backward design adalah sebuah metode pengajaran yang dimulai dengan tujuan akhir. Oke, baik. Alurnya mundur ya Kak ya, ke belakang ya. Baik, terima kasih. Tadi Kak Rida sudah masuk, terlempar lagi ya? Oke, sudah masuk. Kak Riki mengatakan backward design adalah kegiatan pembelajaran berfokus pada hasil akhir. Oke, baik. Kak Ina merancang mundur, mengutamakan hasil pembelajaran yang diharapkan. Oke. Kak Ajep mengatakan bahwa metode yang digunakan pengajar untuk merancang pembelajaran, pengalaman belajar siswa dengan fokus capaian akhir. Oke, terima kasih kakak atas responnya di awal ini yang kakak-kakak sampaikan ya sudah baik dan benar. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan kakak-kakak bahwa backward design itu adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Nah, ini yang kita inginkan kakak-kakak dapat melakukan ya atau merancang pembelajaran dengan backward design dimulai dari identifikasi capaian dan dilanjutkan dengan langkah-langkah untuk mencapai capaian tersebut. Nah, kakak-kakak, di sini ada sedikit pemantik untuk kita dalam sebuah cerita ya. Di sini bisa kakak-kakak mungkin sama-sama lihat di suatu pertemuan pembelajaran PJOK, peserta didik diarahkan untuk dapat mendemonstrasikan langkah-langkah melakukan gerak melempar bola, gerak melempar bola setinggi dada atau check pass. Kemudian guru merancang alat untuk mendapatkan hasil belajar langkah-langkah melakukan lemparan bola setinggi dada. Dari keterangan tersebut, kemudian saya
desain aktivitas pembelajarannya. Nah, sebagai pemantiknya kakak, komponen pembelajaran apa saja yang dapat yang ada dalam skenario di atas. Silakan kakak tuliskan di kolom chat kira-kira komponen pembelajaran apa saja yang ada dalam skenario di atas. Ya, silakan kakak secara singkat aja kira-kira dari situasi yang tampil di depan ya slide ini kira-kira komponen pembelajaran apa saja yang ada dalam skenario di atas. Oke, Kak Riki. Kak Riki, terima kasih dan merespon. Mungkinkah untuk open mic? Kira-kira tujuan pembelajaran yang kakak sampaikan tuh dilihat dari mana, Kak? Di sini Kak, saya bisa menyebutkan tujuan pembelajaran di mana di sini guru merancang alat untuk mendapatkan hasil belajar langkah-langkah untuk melakukan lemparan bola setinggi dada. Oke. Baik, berarti tujuan pembelajaran yang mana nih, Kak? Kira-kira, Kak, menurut kakak Ini nih? untuk mendapatkan hasil tuh, Kak. Oh, ini Kak ya? Untuk mendapatkan seperti hasil ini. ya? Mendapatkan hasil. Makasih Kak Riki. Ya, Kak. Kak Ajep, media pembelajaran kira-kira Kak Ajep. Silakan Kak Ajep. Oke, kalau media pembelajarannya tadi itu kemudian guru merancang alat untuk mendapatkan hasil belajar tadi, Kak. Jadi merancang alatnya itu salah satu media yang digunakan untuk merancang alat tadi, mungkin itu guru tersebutlah yang tahu untuk merancang alat tersebut termasuk dari media pembelajaran. Terus kalau materinya itu materi basket, bola basket, Oke, Kak. invasi. Siap Kak. Kak Adi, maukah merespon dari skenario yang ada di slide kita? Oke, siap Pak Dona. Siap Kak, silakan Kak. Peserta didik. Peserta didiknya itu kan siapa yang belajar dulu kan, SD, SMP, SMA. Terus karakteristiknya kita harus tahu juga itu kan. Betul. Usia, ya, minat, macam mana gitu kan. Nah itu aja Pak Dona. Peserta didik. Siap Kak Adi, terima kasih atas responnya. Baik kakak, apa yang kakak sampaikan betul, ada tujuan pembelajarannya, terus ada hasilnya tadi dibilang Kak
harian, ya, asesmen ya Kak ya. Terus juga ada aktivitasnya. Nah, kalau kita lihat dari skenario ini Kak, sebagai tujuan pembelajarannya adalah peserta didik ya mampu melakukan gerak melempar bola setinggi dada. Seperti itu ya Kakak ya. Terus sebagai asesmennya pembelajarannya adalah hasil dari atau proses dari pembelajaran lempar bola setinggi dada. Ini hasil belajar Kak ya, langkah-langkah ya atau prosesnya ya, proses pembelajarannya, langkah-langkah melakukan lempar bola setinggi dada. Ini asesmennya Kak. Terus aktivitasnya, nah ini yang nanti ketika kita sudah melihat tujuannya, kita sudah tahu alat untuk mengukurnya atau asesmennya, maka aktivitas pembelajaran kita sesuaikan Kak dengan apa yang menjadi tujuannya sehingga baik one design tersebut akan tercapai sesuai dengan tujuannya. Nah, mungkin sebagai ilustrasinya seperti ini Kak. Di atas itu tujuan pembelajaran ya, di bawah asesmen itu sebagai bukti atau hasil belajarnya ya. Kalau sekarang hasilnya itu dikatakan proses Kak ya, bukan kemampuan anak ya, bukan kemampuan anak yang notabene-nya harus sesuai dengan rubriknya gitu, bukan ya Kak ya, tapi proses pembelajaran yang anak lakukan itu menjadi hasil belajarnya gitu. Jadi kita jangan langsung melihat hasil belajar anak itu berapa dia dalam melempar bola gitu ya. Tapi bagaimana dia melakukan prosesnya Kakak. Kalau cek pas ini berarti dari tangannya ya diayun dari belakang atau ke depan dan bagaimana bola tersebut diarahkan kepada temannya, itu menjadi prosesnya, itu yang menjadi penilaian hasil akhirnya Kakak. Terus aktivitas pembelajarannya mungkin sebelum masuk melempar bola setinggi dada, mungkin anak-anak ada sebagian yang tidak sampai atau bisa dia melempar dari bawah dulu, terus dia mungkin melempar dengan jarak yang dekat, terus melakukan lempar ke dinding dulu gitu, sehingga kekuatan tangannya terus gerakannya disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, baru dah dilakukan penilaian ya atau proses pembelajaran tersebut Kak. Jadi ini sebagai pemantik kita Kak. Nah, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan ditulis Kak di kolom chat Kak. Jadi dari skala 1 sampai 10, kira-kira pemahaman kita berapa Kak gitu. Kalau Kak Ajib 10 ya Kak ya, karena udah apa ya, sekolah penggerak ya. Udah fasih gitu. Sudah setiap hari melakukan gitu ya. Silakan Kak, kakak dituliskan skalanya Kak. Kira-kira skala berapa? Skala 8 gitu ya, 9 atau 10 atau di bawah itu tidak masalah Kakak. Ini hanya melihat merefleksikan diri kita Kakak. Tidak menjadi suatu hal yang harus katakanlah minder ya. Kalau kita mungkin di bawah dari 8 tidak masalah, sebutkan aja Kakak. Karena memang pemahaman kita terus akan kita katakanlah gali gitu ya, kita harus lebih berkolaborasi gitu. Dari Kak Ajeb 8, dari Kak Hadi 7, dari Kak Rida
6. Oke. Ada lagi kakak? Kak Rida memungkinkan kah open mic share sama kita terkait skala kakak dari 1 sampai 10, kakak mengatakan 6, kira-kira apa yang ingin kita dengar itu dari Kak Rida? Mungkinkan kan untuk open mic? Silakan Kak Rida kalau memungkinkan. Kalau tidak, kita kasih kesempatan. Oke, nggak masalah Kak, aman. Kita kasih kesempatan dengan Kak Riki lah. Kak Riki belum menjawab nih. Silakan Kak Riki. Biar kita berbagi sharing lah ya. Nah, kalau nggak ada Kak Riki, udah ber-R lah. Kak Rian lah dulu. Silakan Kak Rian yang berbagi sharing sama kita. Angka dari Kak Rian mengatakan 7 ya. 7. Kira-kira di posisi 7 ini pemahaman Kak Rian di posisi mana gitu kira-kira Kak? Saya kayak. Tes. Halo. Ya, siap Kak. Dengar Kak, dengar. Mohon maaf lagi di kantor juga nih posisinya Kak, jadi agak berisik juga. Oke, Kak. Aman Kak. Di 7 mungkin bisa menilai segitu untuk kurikulum PJOK. Masih ada apa ya namanya pemahaman-pemahaman yang seharusnya bisa didapat di di sekolah yang udah grade bisa dibilang sekolah penggerak lah gitu, tapi masih di level itu masih terbatas kemampuan di dalam tentang pemahaman kurikulum PJOK ini gitu. Masih banyak hal yang sebenarnya ketinggalan gitu Pak, yang baru tahu ketika kita udah share cerita baru ada, oh kalau ini udah berubah, kalau ini udah konsepnya udah beda lagi dari apa yang kita tahu gitu Pak. Karena ya itu tadi, ilmu yang didapat itu ketika kita yang melakukan program atau aktivitas-aktivitas yang seperti ini gitu. Makanya dari 1 sampai 10 itu bisa dinilai di angka 7-nya, ya ibaratnya tiga kemampuan itu 3 level lagi lah bisa untuk sempurna. Tapi sempurna kan nggak mungkin juga gitu. Pasti ada kekurangannya juga dari beberapa yang dikonsepkan untuk kurikulum PJOK ini gitu. Dari mulai pembelajaran, kemudian ADM dan lain sebagainya itu ya masih banyak harus belajar dan cari tahu sendiri gitu Pak. Nah, mungkin itulah Kak, kenapa diberi nilai 7 gitu. Tapi kalau di bawah 7 ya kita tahu sendirilah kemampuan kita gimana kan. Gitu Kak. Terima kasih Kak. Kak, siap. Terima kasih Kak Rian atas responnya. Kita kakak bukan melihat kekurangan dari kita Kak atau kawan-kawan kita. Ini hanya sebagai refleksi terhadap diri kita untuk mengembangkan lebih jauh lagi pemahaman kita, bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang mungkin notabene-nya sudah 100% full ya mengadopsi implementasi kurikulum Merdeka, lebih banyak memahamkan. Terima kasih atas responnya Kak Rian. Ini yang perlu kita harapkan bersama kakak, kejujuran terhadap
refleksi terhadap diri kita dalam memahami kurikulum PJOK, yang mana sekarang kita sudah masuk di kurikulum Merdeka ya Kak ya. Mungkin tahun sebelumnya kita masuk di kurikulum 2013 gitu Kak ya. Jadi memang semoga kurikulum kita tetap bertahan ya, minimal 10 sampai 20 tahun ya Kak Ajep ya. Biar Kak Ajep nggak capek Anda mengimbaskannya. Karena pengimbasan ini di sekolah penggerak ya Kak Ajep ya. Sekolah kami belum dapat nih Kak Ajep pengimbasan sekolah penggerak nih. Jadi memang seperti yang Kak Rian katakan, bagaimana kita dapat memahamkan ya diri kita terhadap kurikulum yang hari ini mungkin terus berkembang ya. Secara pemahaman berkembang, secara konsep, secara praktiknya ya juga berkembang. Karena kalau bisa kita lihat ya kakak ya, ada 11 kali perubahan ini kurikulum dari zaman kita mereka sampai sekarang. Nah, dalam kita aja mungkin jadi guru yang sekitar 15 tahun ya, sudah dapat 3 kurikulum ya kakak ya. Mungkin kalau nggak salah saya KTSP ya, KTSP, terus kurikulum K13, kurikulum Merdeka. Begitu ya Kak Adi ya? Kak Adi yang senior nih. Kak Adi dapat berapa kurikulum Kak Adi? Iya. Ah gitu ya Kak Adi ya. Saya dapatnya 2 Kak Adi. Karena saya awal ngajar itu di tahun 2013 awal Kak Adi. Jadi awal-awalnya K13 itu implementasinya itu saya Kak Adi, guru zaman saya gitu. Jadi sekarang ini saya berarti mendapatkan 2 kurikulum nih. Mudah-mudahan kita doakan kurikulum ini silakan aja pembaruan tapi jangan berubah gitu ya. Karena kalau berubah akan berubah lagi konsep dan juga praktiknya. Jadi kalau kita lihat pendidikan jasmani di sekolah ini ya, ada yang namanya pendidikan olahraga kesehatan gitu ya Kak ya. Terus ada juga yang namanya pendidikan jasmani kesehatan. Nah, sekarang nih kompleks nih, pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Nah, dengan adanya PJOK berarti pemahaman kita juga komplit nih Kakak. Ya, pendidikan jasmani, ada jasmaninya, ada olahraganya, ada kesehatan. Sesuai dengan kurikulum kita 2024, nanti Kakak saya share, saya lupa nge-share tadi malam. Kalau memang Kakak belum punya, saya share. Di situ di kurikulum capaian kurikulum Merdeka itu ada 4 ya Kakak ya, elemen yang mesti kita integrasikan ya dalam pembelajaran kita. Yang pertama itu keterampilan bergerak ya. Bagaimana kita menerapkan ya pembelajaran dengan gerak fundamental, gerak dasar yang esensinya peserta didik dikontekstualkan dengan kehidupan sehari-hari Kakak. Nah, jadi kehidupan sehari peserta didik ini bagaimana kita mendesain pembelajaran yang esensial sesuaikan dengan konteks yang ada di lingkungan sekitar atau di kehidupan peserta didik gitu Kakak. Jadi kita tidak lagi melihat kalau sekolah lain itu dengan gerakan yang ini kita harus ikut, tidak perlu Kakak. Sama dengan juga di saat kita mungkin ujian atau mengadakan asesmen, kita nggak perlu mengadopsi soal dari sekolah lain karena pembelajaran dia pasti berbeda dengan pembelajaran kita. Maka di kurikulum Merdeka ini kita bebas untuk melakukan asesmen sendiri. Baik itu asesmen awal, asesmen sumatif, atau asesmen formatif. Jadi kita diberikan kemerdekaan, kebebasan untuk bagaimana mengenal karakteristik ya peserta didik kita, mendesain pembelajaran sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi ini yang menjadi konsep dasar Kakak yang mesti kita pahamkan di awal-awal bagaimana kurikulum PJOK ini hadir di kurikulum Merdeka ya Kakak ya, atau hadir mengimplementasikan di bagian kurikulum Merdeka. Terus tadi ada yang namanya keterampilan gerak. Ada juga Kakak mungkin Kakak pernah mendengar belajar melalui gerak. Nah, belajar melalui gerak ini kalau disimpulkan secara ringkas adalah bagaimana kita memperkenalkan nilai-nilai fair play kepada anak-anak, kerjasama, kolaborasi, terus komunikasi, empati, ya simpati. Nah, jangan sampai pembelajaran PJOK ini hadir sebagai bullying, Kakak. Yang kemarin kita bahas ya, isu-isu sosial eksplosivitas ya,
lebih banyak mengarah ke keterampilan daripada geraknya. Nah, yang kita harapkan di kurikulum PJOK ini bagaimana anak-anak dapat setara ya pembelajarannya, merasakan semuanya, berpartisipasi semuanya, sehingga apa yang mungkin menjadi targetnya Indonesia ya, atau targetnya negara kita ini, Indonesia Emas ini dapat tercapai ya kakak-kakak ya. Itu yang menjadi elemen kedua, bagaimana anak menemukan fair play-nya ya, jiwa sosialnya. Terus kakak-kakak ada juga yang elemen berikutnya, bergaya hidup aktif. Nah, bergaya hidup aktif ini kakak-kakak kalau kita secara ringkas menyimpulkan bahwa kita memberikan ya ruang dan waktu anak untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas jasmani. Nah, ini yang kita harapkan peserta didik itu dengan kesadarannya bisa aktif ya, dengan kita memberikan desain pembelajaran yang secara esensial tadi kakak ya, secara kontekstual ya, apa yang mereka butuhkan, seperti itu kakak. Terus yang terakhir kakak, untuk capaian pembelajaran kita ya, ada yang namanya memilih hidup menyehatkan. Nah, ini yang paling akhir kakak-kakak ya, kalau kita bilang ini sudah tercapai, setiap anak mempunyai kesadaran untuk memilih hidup menyehatkan, maka tujuan akhir dari negara Indonesia ini memberikan masyarakat yang sehat tercapai. Karena setiap individualnya, setiap peserta didik sudah menyadari atas pentingnya kesehatan. Yang tadi adalah memilih ya hidup menyehatkan kakak-kakak. Nah, ini yang mungkin akan kita integrasikan kakak-kakak dalam kita membuat modul ajar atau membuat RPP, atau kita juga dalam mendesain langkah-langkah pembelajaran. Seperti itu kakak-kakak, atas pertimbangan ya, atas kurikulum PJOK yang hari ini hadir di tengah-tengah kita, harus kita jalankan ya, harus kita tuntaskan apa yang menjadi tujuan program kurikulum PJOK ini kakak. Nah, di sini kakak-kakak juga diberikan pemantik nih, silakan jawab di kolom chat. Kita hari ini banyak berdiskusi aja kakak, juga boleh secara open mic ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, silakan kakak. Kak Adi kalau mau bicara langsung boleh. Kak Ajep, silakan bantu saya untuk nanggapi ini Kak Ajep. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Baik, terima kasih kepada Kak Dona dan juga Siap, Kak. rekan-rekan lainnya. Semoga rekan-rekan yang mungkin masih dalam perjalanan juga Ya. sehat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan maksudnya. Baik, pertanyaannya apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kalau menurut saya Kak ya, mungkin berbeda lagi mungkin menurut teman-teman yang lain. Tapi dari pandangan pendapat saya, adanya pelajaran PJOK ini yang pertama untuk peserta didik bisa menerapkan budaya pola hidup sehat, itu yang pertama. Yang kedua, sehingga anak-anak yang mempunyai prestasi di bidang olahraga bisa menjadi wadah mereka untuk bisa menjadi yang profesional lagi ke depannya gitu. Jadi tadi kemarin kita sudah belajar tentang aset-aset juga, di mana tujuan dari pelajaran PJOK ini yang saya rangkum ada dua Kak. Yang pertama, anak-anak bisa hidup sehat dengan cara bergerak. Yang kedua, prestasi. Jadi dengan adanya pelajaran PJOK ini menjadi wadah bagi anak-anak yang
mempunyai potensi, minat dan bakat di cabang olahraga tertentu. Nah, itu menurut saya, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak, Kak Jeb atas tanggapannya. Dari Kak Hadi juga tadi sudah merespon di chat. Kurikulum PJOK dirancang dengan tujuan utama untuk mengembangkan individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial melalui berbagai aktivitas fisik dan olahraga. Baik, betul sekali Kakak, ketika kita berbicara terhadap tujuan pelajaran PJOK di sekolah, ternyata saya bilang tadi guru PJOK ini kompleks ya Kakak ya, karena membicarakan berbagai banyak item ya, jasmani juga, olahraga juga, kesehatan. Nah, kesehatan ini yang mana berhubungan dengan mental gitu Kak ya, emosional gitu kan, sosial gitu. Jadi ini yang mungkin menjadi perhatian kita bersama Kakak. Makanya kalau kakak-kakak mungkin mendapatkan kurikulum mereka atau capaian kurikulum mereka itu ada desain besar pemerintah memberikan kepada kita usia TK atau usia kelompok bermain sampai usia kelas 5 SD ya Kakak ya. Di situ usia bagaimana pengembangan gerak fundamentalnya ya, memperkenalkan mungkin lari, lompat, lempar, disitulah bagaimana kita di usia SD ya, kira-kira dari kelompok belajar atau TK sampai dengan kelas 5. Itu berbagai keterampilan gerak itu kita perkenalkan tuh kakak-kakak. Nah, agar apa? Agar nanti tingkatannya ketika dia kelas 6 SD sampai dengan kelas 8, dia bisa mengeksplor Kak. Ya, kemungkinan gerak mana yang dominan. Seperti Kak Ajep tadi bilang, bagaimana kita mengakomodasi anak yang punya minat sehingga punya prestasi. Nah, disitulah Kak, setelah kita keterampilan gerak yang fundamental kita kasih kepada peserta didik di kelas 6, ya di kelas 6 sampai di kelas 8, kita memberikan ruang dia untuk mengeksplor apa-apa yang sudah menjadi gerak fundamental dia, sehingga minat dia ya terus tujuan dari prestasi dia tercapai. Tidak ada lagi nanti anak-anak yang bingung kemana saya olahraga ya, semua pada sedang-sedang, ada yang bisa dan nggak bisa. Tapi yakinlah kita kalau sudah memperkenalkan gerak fundamental di kelas 6 sampai di kelas 8 SMP dia akan menemukan, oh kayaknya aku ke sini nih lebih asik nih, lebih pas nih gitu, lebih terarah nih gitu. Nah, selanjutnya Kak, di usia kelas 9 ya atau kelas 3 SMP sampai dia kelas 12 ya atau sampai dia akhir SMA, dia lebih mengarahkan kepada keahlian Kak. Bagaimana anak yang tadi kelas 3 SMP sampai anak yang SMA itu namanya pengembangan keahlian. Nah, di sini yang kita harapkan Kakak sebagai guru PJOK melihat anak-anak kita dapat berprestasi ya seperti yang Kak Ajib tadi di kancah baik itu kabupaten, nasional maupun internasional. Nah, jadi sebagai kita guru PJOK Kakak, ada lagi nih beban kita nih Kakak. Selain kita pendidikan gerak, beban kita diberikan prestasi nih. Begitu ya Kak Adi ya. Di sekolah kita dituntut prestasi enggak Kak Adi? Kira-kira? Iya. Jadi setiap membawa O2SN Kak Adi targetnya apa Kak Adi? Ayo harus juara ya kan. Jadi harus juara ya Kak Adi ya. Betul. Jadi kakak betul yang dibilang Kak Adi ya. Kita selain mengajar pendidikan olahraga di sekolah ya, tadi kan kalau pendidikan olahraga di sekolah kan intrakurikuler, itu esensialnya adalah pendidikan gerak. Bagaimana kita memberikan gerak-gerak fundamental sehingga peserta didik itu mempunyai nanti explore ya, mengeksplor gerak ya. Setelah itu dia mempunyai pengembangan keahlian sehingga ketemulah satu bidang olahraga yang dia sukai dan itu mengantarkan dia menjadi minat dan prestasi dia ke depannya sehingga kontekstual dalam kehidupan dia dapat terlihat. Kalau dia memang senang di olahraganya berarti jadi akhirnya nanti kalaupun dia
maksimalnya adalah menjadi atlet dari satu bidang olahraga, gitu ya Kak Adi ya. Nah, betul sekali. Nah, pertanyaan berikutnya Kak, masalah prestasi. Nah, ini diskusi ya Kakak ya. Saya punya katakanlah permasalahan yang belum bisa saya pecahkan, tapi saya selalu ngajak orang diskusi. Permasalahan seperti ini Kakak. Kenapa di Indonesia ini atlet usia maksimal prestasinya di umur 25 tahun? Kak Adi, silakan Kak Adi. Saya ngajak diskusi nih. Saya kan apa nih, spesialisasinya kan sepak bola itu kan. Siap Kak, siap. Nah, ini yang bicara bukan saya ya. Yang siap. bicara itu Oki Rengga. Oke. Mantan kiper PSMS Medan. Ya. Dia bilang itu kan kalau usia 25 ke atas, ya itu udah hancur kata dia kan. Nah, itu sebabnya satu, kehidupan malam kata dia. Betul. Tidak disiplin, sudah jumawa gitu. Betul. Sudah merasa hebat gitu. Nah, terus dia bilang lagi, ya itu tadi yang saya ingat tuh, dia kehidupan malam sama itu aja udah berpuas diri gitu. Betul. Dengan prestasinya seperti itu. Ini yang cakap bukan saya. Yang cakap orang yang sudah melakukan katanya. Kalau usia di bawah 25 tahun, dia katanya pergi malam pun masih bisa gitu. Umur 20 itu fisiknya nggak ngaruh katanya. Iya. Tapi setelah umur 25 ke atas, hancur kata dia. Kalau di luar negeri kakak kira Kak Adi umur berapa Kak Adi? Maksimalnya mereka prestasi. Beda, kalau di luar negeri kan pendidikannya beda dengan di Indonesia. Jadi bedanya di pola pikir, ya. Paradigmanya beda. Kalau umur masalah umur Kak, kira-kira kakak tebak umurnya. Kalau di negara maju, kalau di Eropa itu dia di 30-an ke atas lah, maksimal 35. Betul. Ya, 35 maksimal dia. Tapi kalau timur Amerika Latin 30 itu udah habis biasanya. Siap, makasih Kak. Makasih Kak Adi. Kakak yang lain silahkan merespon karena pertanyaan ini terkait dengan diri kita Kakak ya. Nanti soalnya saya pernah ditanya sama kawan-kawan yang mungkin di sekolahnya di atas kita yaitu S2, S3. Mereka punya penelitian dan mereka ngajak saya diskusi karena yang dibilang Kak Adi tadi itu Kak Oki ya, Kak Oki Rengga itu Kak Adi senior saya di Sumut Kak Adi. Satu tingkat sama saya. Dia pembinaan PPLP, pendidikan pelajar pelatihan di pendidikan pelatihan pelajar di Sumut. Dia 1 tahun dari saya masuknya 2006, dia 2005 sudah ada di sana. Jadi sedikit banyaknya memang dia lebih senior daripada saya, juga dapat kesempatan sebagai kiper di PSMS. Kalau saya bidangnya dulu di PPLP itu atlet lari, ya, lari 100 meter atau 100 meter. Jadi memang yang dibilang Kak Oki ya terkait dengan statement dia betul sekali. Di usia 20 itu ketika kita udah beranjak ke tingkat SMA, wah kita di atas angin tuh kalau kita punya prestasi tuh. Panggilan di mana-mana ada Kak, tawaran di mana-mana ada. Bayaran kita juga lagi tinggi-tingginya itu gitu. Tapi di usia kita 25 tahun, kontrak udah mulai putus tuh. Kontrak juga sudah mulai berkurang, penawaran juga sudah mulai berkurang. Jadi yang dibilang alasan Kak Oki yang disampaikan oleh Kak Adi betul ya. Bagaimana kehidupan kita di Indonesia menjadi pemikiran juga untuk kita berprestasi, gaya hidup kita gitu ya. Bagaimana kita bisa, kalau atlet luar itu disiplin ya, kalau kita ya disiplin itu ketika ditengoki gitu, kalau nggak ditengoki tidak disiplin. Tadi itu konsep dasarnya itu tidak menyadarin atas kesehatannya gitu, risikonya gitu, sehingga prestasinya akan menurun. Jadi kakak kalau boleh mungkin saya cerita ini pengalaman ya Kak ya, sharing ya. Saya dulu dilatih sama mantan pelari Asia tercepat di Asia Tenggara, yaitu Mahdi Lestari. Mungkin Kakak tahu kalau di bukunya PJOK dulu ada namanya siapa pelari tercepat di Asia di tahun
di tahun 2016 itu masih ada bukunya, itu pasti dibilang Made Lestari. Karena di tahun 2017 baru dipecahkan rekornya oleh Suryagung, ya. Jadi sebelum Suryagung itu ada namanya Made Lestari, Kakak. 20 tahun dia megang rekor, dan alhamdulillah saya dapat pelatihan dari dia, dan dia banyak dapat pelatihan dari Jerman. Jadi mode latihannya, Kak, berbeda, Kak. Kalau dia bilang kita latihan tidak perlu lama, tapi esensial, sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Gitu. Jadi kalau saya mendapatkan perbandingan antara pelatih, ada pelatih saya 3, saya lihat gaya dia berbeda dengan pelatih-pelatih yang lain gitu. Bagaimana kita disuruh untuk menekan harus seperti ini, fisik juga diolah, kecepatan diolah, daya tahan, kekuatan power. Jadi banyaknya kalau kita nggak tahan cedera, Kak. Beban kita nggak tahan, kita cedera akhirnya. Maka di usia umur kita 25 tahun, habis kita. Karena tidak kematangan tadi itu, seperti saya bilang tadi itu, kematangan kita tidak lagi katakanlah di usia seperti itu gitu. Seharusnya mungkin kematangan kita tadi di usia 20 tahun harus dipres, harus dikasih beban lebih, tapi di usia SMP, bahkan meranjak kita ke SMA, beban kita udah melebihi anak yang kuliah gitu. Sehingga overload yang berlebihan terhadap intensitas latihan. Maka sering atlet kita di Indonesia ini banyaknya cedera. Nah, kalau udah cedera gimana, Kak? Prestasi kita menurun. Ya Ajab ya, Kak Ajab ya. Kalau misalnya sudah kita katakanlah cedera, udah pasti tidak bisa 100%. Nah, jadi Kakak sebagai sharing aja, nanti kita lebih sharing lagi ya di saat luring. Saya pengen menemukan kita satu paham, Kakak, bagaimana kita setuju bahwa prestasi itu tidak instan. Nah, itu. Tapi kan kalau kita sekarang nih membawa anak-anak ODWSN, taunya juara. Kepala sekolah, guru-guru di sekolah kita, kalau kita nggak bawa piala, udah bahaya untuk kita. Betul, Kak Ade? Betul. Jadi ini yang kita pahamkan, Kakak, nanti saat luring. Siap, Kak Ajep. Bagaimana, Kak Riki? Betul nggak, Kak Riki? Kalau kita nih bawa ODWSN pulang nggak juara, tanggapan kepala sekolah gimana, Kak Riki? Pasti nanya hasilnya lah, Kak. Nah, betul. Padahal anak yang kita bawa latihan, anak yang orang bawa atau anak yang dari tempat lain juga lebih latihan, betul nggak, Kak Riki? Iya, benar. Jadi kemungkinan juara itu nggak anak kita gitu. Kemungkinan juara itu 50-50, bisa anak kita hari ini, bisa anak orang lain, karena setiap peserta didik berkembang, setiap peserta didik mengeksplor apa yang menjadi minat dan bakat dia. Nah, ini yang mesti kita pahamkan, Kakak, di PJOK ini, Kakak. Kita sampaikan nanti di komunitas kita bahwa setiap peserta didik itu dapat merasakan gerakan atau dapat merasakan kesetaraan dalam pelajaran PJOK, sehingga semua peserta didik akan merasakan juara, akan merasakan kesempatan untuk menjadi pemenang gitu kan dalam pembelajaran ataupun dalam event olahraganya gitu. Nah, sehingga nanti Kakak kita lagi tidak disalahkan gitu ya. Kalau ODWSN tidak bawa hasil, ya biasa. Orang pemikiran paradigmanya bukan hasil, tapi bagaimana kita memberikan kesempatan kepada peserta didik ikut mengikuti aktivitas jasmani. Itu Kakak, kalau saya bisa mentanda kutipin ODWSN itu aktivitas jasmani, bukan olahraga, Kakak. Kalau olahraganya mungkin nanti di tingkat SMA atau kuliah maksimal prestasinya gitu. Kalau kita melihat prestasinya gitu. Tapi kalau sekarang ini bagaimana peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan jasmani. Ya walaupun memang dihimpun ya, atau katakanlah dirangkul dalam kegiatan olahraga seperti atletik, pencaksilat ya, atau futsal atau takraw atau yang lainnya. Nah, itu Kakak sebagai bahan diskusi kita, nanti simpan Kakak ya. Ingatkan saya di saat luring karena seru Kakak. Pemikiran kita dan kalau itu teman-teman Kak Dono. Siap Kak, siap. Ya, dan itu tujuan dari guru PJOK-nya berbeda dengan tujuan sama kepala sekolahnya. Betul. Kepala sekolahnya itu nggak peduli
itu mau aktivitas jasmani atau apapun, yang penting balik bawa nama sekolah itu tercatat menjadi sang juara. Nah, itu yang menjadi apa namanya, menjadi tuntutan ya, Kak. Iya, betul sekali Kak Rian, betul sekali Kak Riki. Kita hari ini lagi diberikan beban. Yang pertama, kita harus melakukan pembelajaran pendidikan gerak, ya. Di satu sisi kita diberikan beban untuk memberikan prestasi di sekolah. Nah, kira-kira sejalan, bisa saja sejalan Kakak, asalkan tadi itu saya bilang kita harus menghidupkan yang namanya ekstrakurikuler. Ya, di pendidikan sekolah kita pendidikan geraknya, di ekstrakurikuler baru kecabangannya. Nah, tapi kan akan terbatas oleh waktu, begitu ya Kak Rian ya. Kita nggak sempat karena posisinya ada anak yang MDA gitu ya, susah sekali menemukan waktunya. Terus nanti kegiatan pramuka, nanti ada kegiatan yang lainnya juga, sehingga ekstrakurikuler itu maksimal paling 1 minggu sekali. Nah, bagaimana meningkatkan prestasi 1 minggu sekali, Kak Rian? ya, dan padahal yang sering juara atau masuk list menjadi juara itu adalah orang-orang yang emang betul-betul dididik dari luarnya gitu, atau dia ada hal yang aktivitas lain selain pembelajaran PJOK di sekolah gitu, misalnya sore ada bermainan di masyarakatnya. Nah, itu tuh yang sering menjadi pemenang gitu. Dan yang kakak katakan tadi, di ekstrakurikuler lebih besar karena ya tidak tertutup apa namanya ya, yang usahanya lebih besar lah itu yang menjadi pemenang kan. Betul, Nah, kalaupun memang jarang olahraga atau apa tiba-tiba bersekolah, itu bonus aja sih sebenarnya. Bisa menjadi hal yang kebetulan aja gitu. Betul Kak Rian. Oke Kakak, terima kasih atas responnya. Nanti kita lebih mendalami ketika kita belajar luring bersama-sama. Saya juga butuh ini pengalaman-pengalaman Kakak, sehingga nanti kita dapat menghasilkan ya, khususnya Kabupaten Siak ini tidak ada lagi pemikiran baik itu guru, kepala sekolah, orang tua yang ingin instan ya dalam membina anak, dalam menciptakan prestasi. Itu yang perlu kita ruang lingkupkan Kakak. Tidak ada yang instan gitu. Yang seperti yang Kak Rian katakan tadi, butuh proses, butuh keaktifan anak di luar dari pembelajaran olahraga, sehingga nanti anak tersebut dapat aktif, tinggal kita poles, kita arahkan, kita bagaimana dia dapat kesempatan, seperti itu Kakak. Baik Kakak, terima kasih. Seru diskusinya kalau masalah prestasi ini Kakak ya. Nah, ini Kakak sebagai tujuan ya dari pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka ini, pertama pengembangan ya, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep ya, strategi gerak yang menjadi bagaimana anak-anak berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Ini yang perlu kita berikan kesempatan Kakak mengeksplor ya, anak-anak berpartisipasi. Yang kedua, memilih hidup sehat ya, seperti yang Kak Ajib bilang tadi ya, bagaimana anak tersebut tujuannya biar sehat gitu. PJOK di sekolah itu biar anak-anak tuh sehat gitu. Tidak ada lagi yang katakanlah sebelum olahraga tidak stretching, atau sebelum olahraga tidak ada pemanasan, tiba-tiba udah main bola saja. Kita harapkan bagaimana anak itu bisa sadar ketika dia mau main bola, ya minimal dia punya gerak yang bisa nanti tidak cedera gitu kan, memberikan dia pengetahuan pemanasan dulu anak-anak, atau katakanlah memberikan beban fisik yang siap ketika nanti ada gerakan-gerakan tertentu yang membuat kalian bisa cedera. Ya, ini mungkin yang menjadi gaya hidup sehat ya Kakak ya. Terus membangun dan menerapkan keterampilan sosial. Tadi yang dibilang Kakak juga, bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa anak-anak tidak hanya diajarkan fisik dan juga tidak hanya diajarkan keterampilan, tapi bagaimana mental ya, sosialnya, emosionalnya gitu ya Kakak ya. Terus yang keempat, sikap positif ya, fair play ya dalam setiap kegiatan, bagaimana dia dapat menghargai ya Kakak ya secara aktif, dan sepanjang hidupnya pengen hidup ya sehat gitu ya, kualitasnya lebih baik dari hari ini. Kalau misalnya hari ini dia belum sadar, besok dia sudah sadar bahwa kesehatan itu lebih utama gitu Kakak ya. Ya bagaimana aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi strategi itu kita harapkan
mau melakukan kegiatan gerak ya, kegiatan jasmani sehingga mengantarkan dia ya sehat sepanjang hayat gitu, secara fisiknya atau mentalnya kakak. Nah, mari kita diskusi kembali sesuai pertanyaan pada slide berikut. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadi sebagai acuan? Sudah kakak-kakak? Terlepas dari kurikulum apapun, ya, tadi kita bicarakan ada berbanyak kurikulum yang kita hadapi sekarang nih. Kalau saya baru dapat 2 nih. Kalau Kak Hadi karena senior dapat 3 gitu ya. Kakak yang lain mungkin ada juga yang dapat 3. Kalau yang muda-muda biasanya dapat cuma 2, kurikulum K13, kurikulum Merdeka. Nah, apapun kurikulumnya, kira-kira kakak sudah dapat memahami dengan baik nggak tujuan mata pelajaran kita? Sudah kakak? Kak Riki bagaimana? Sudah? Sudah Kak. Nah, sudah ya Kak ya. Udah pastinya sudah lah. Guru olahraga pasti mengarahkan peserta didiknya aktif, sehat, dan juga dapat bergerak gitu ya Kak ya. Nah, kita lanjutkan ya Kak. Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai Kakak? Nah, kita kan tadi bicara kurikulum Merdeka ini, apakah keinginan-keinginan kita itu ya bisa tercapai? Secara umum sudah Kak. Secara umum sudah ya Kak ya. Dan itu harapan kita ya Kak ya. Ya, betul. Jadi nanti bagi kakak-kakak yang di sekolahnya yang belum menerapkan kurikulum Merdeka, katakanlah implementasi kurikulum Merdeka 100%, karena ini tahun ketiga kakak ya. Kalau bagi sekolah kami tahun ketiga nih kakak untuk menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi sudah ada kelas 4, 5, dan 6 atau kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah menerapkan nih. Jadi kena dari 3 tahun udah merasakan semuanya di tahun ini untuk implementasinya kurikulum Merdeka. Sesuai dengan tujuan-tujuannya, kalau saya rasa sudah, karena dasar kita untuk memberikan pembelajaran, tujuan pembelajaran itu adalah esensial atau kontekstual sesuai dengan kebutuhannya. Jangan, tidak usah kita lihat sekolah lain, kalau dia sekolah lain memberikan pembelajaran lebih kepada anaknya, ternyata anak kita belum mampu, tidak usah kita perlu mengejar ketinggalan orang itu gitu kan. Yang kita kejar adalah bagaimana esensial dengan kebutuhan kita. Anak kita butuhnya menendang bola, kita nggak usah dulu menggiring bola ke sekolah lain. Sudah materi sekolah lainnya sudah masuk nih menggiring bola, nggak usah kakak, karena sekolah-sekolah kita pemahaman peserta didik kita itu yang mesti kita kejar gitu, bukan sekolah lain. Kalau sekolah lain sudah katakanlah lari cepat, kalau kita masih lari pelan, ya biarkan aja kakak, disesuaikan dengan konteks kita gitu. Kadang kan kalau kita kan gitu, kalau dulu kan materi apa udah masuk nih, atletik, oh kita masih sepak bola, kita ngejar kakak, itu apa gitu kan. Karena kita kalau merujuk ke kurikulum Merdeka esensial sesuai dengan konteksnya. Kalau peserta didik kita menendang bola pun katakanlah dia tidak bisa, akan menjadi masalah untuk buat dia. Kalau dia misalnya nanti di masyarakat, kalau ada permainan bola misalnya gitu kan, atau dia katakanlah menendang sesuatu, nggak tamat dalam menendangnya gitu. Tapi kita karena egonya kita, penting anak merasakan gitu. Tidak ya kakak ya. Kalau bisa dia paham menendang ini pakai apa, terus gerakan mana yang akan dia lakukan, caranya gimana. Kalau dia paham memang sesuai dengan kemampuan dia, boleh kita lanjutkan materinya. Jadi tidak ujuk-ujuk kita dengan ego kita pengen mengejar materi semester ini, misalnya contohnya permainan bola besar, misalnya bola kaki, bola basket, bola kecil gitu kan, atau atletik, atau senam. Harus habis nih 4 item nih. Jangan. Kalau misalnya cuma 2 atau 3, ya nggak masalah. Esensial. Nah, itu kemerdekaan itu terjadi ketika kita paham terhadap apa yang akan kita ajarkan. Jangan kita lihat orang lain sudah melakukan pembelajaran lebih,
kita ketinggalan nih kita ini. Nah, contoh seperti guru matematika yang sering bingung nih. Ketakutan. Ya, ketakutan kalau misalnya anaknya tidak bisa berhitung di kelas 1. Memang itu esensialnya. Kalau memang anak di kelas 1 katakanlah belum mampu untuk dia berhitung, ya diajarin. Tidak usah menjadi rujukan ketakutan gitu. Berdiferensiasi di situ. Kalau kita di PJOK, kalau anak-anak di kelas 1 itu lari pun dia nggak benar, ya lari dulu kita ajari, jalan dulu kita ajari. Nah, jangan melompat gitu. Nanti akan fatal kepada fisik dia. Kalau dia lari pun belum benar, pondasi jalan belum benar, melompat bisa patah kaki dia. Makanya anak-anak sekarang banyak yang ketika dia bermain bisa cedera. Karena pondasi dia di awal itu tidak dikuatkan. Dan kita sebagai guru olahraga melihat katakanlah KD-nya kalau dulu ya, ketika KD-nya gitu kan. Kalau sekarang ini bagaimana kita mengejar capaiannya gitu kan, harus bisa lari, harus bisa lompat, harus bisa katakanlah menangkap lempar bola, harus menendang. Ya kalau nggak bisa, anak tersebut masih bisa posisinya jalan, ya jalan, nggak ajarkan jalan dengan benar. Itu tugas kita sebagai guru PJOK. Kalau anak-anak nggak bisa lari dengan benar, ajarkan dengan lari dengan benar sesuai kemampuan dia. Tapi jangan memaksakan ya kak ya. Jangan memaksakan tuntutan kita, tapi menuntun sesuai kemampuan dia. Kalau anak-anak hanya mampu, Pak, saya mampu lari hari ini 2 keliling. Silahkan, catat, buat catatan sendiri. Buat catatan nak, 2 keliling. Besok kamu mampunya berapa? 3. Itu progresnya, kakak. Jangan kita sebagai olahraga, hari ini kita mau meningkatkan kebersihan anak-anak harus mampu 10 keliling. Jangan, kacau kita, kakak. Nanti kembali kita ke ekstrakurikuler, pendidikan olahraganya. Nah, tapi kalau kita hari ini kita coba tes awal. Seberapa kemampuanmu? Ada yang mampu 5, ada yang mampu 3. Besok silakan tingkatkan. Baik 2 putaran atau 1 putaran. Nah, itu menjadi berdiferensiasinya kakak. Di situ sebenarnya yang harus kita temukan dalam pelajaran PJOK. Itu ya kakak ya, menjadi esensi ya dalam pembelajaran tersebut. Nah, ini memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ya ke dalam CP dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkan lagi dalam TP tujuan pembelajaran kakak. Nah, jadi pemerintah itu cuma memberikan kita capaian pembelajaran ya kak ya. Nah, tugas kita menurunkan, jangan mengadopsi semuanya gitu. Jadi katakanlah capaian pelajaran itu harus fundamental, semua gerak semua kita capai. Kalau memang esensialnya anak tidak katakanlah belum mendapat gerak jalan yang benar, lari yang benar, kita nggak usah lompat dulu kak. Walaupun capaian pembelajarannya harus melakukan katakanlah keterampilan gerak melompat misalnya gitu. Nah, tapi jalannya belum benar nih. Maka kita turunkan dari TP-nya, dari CP ke TP. Setelah itu baru ATP, ya. Alur pembelajarannya kakak. Nah, langkah-langkahnya, bagaimana kita dapat memberikan tujuan pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi dari pemerintah CP ke guru TP gitu. Jadi kita memberikan turunannya kakak. Nah ini kakak ya, memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan, menyusun alur, dan merancang pembelajaran. Nah baru di akhir kita merancang pembelajaran. Nah untuk 1.5, 1.6 kakak, tugas 1.6 itu kalau tak salah saya adalah merancang pembelajaran, modul ajar. Nah setelah nanti kakak 1.6 nanti merancang modul pembelajaran, di modul 2.1 ya kakak-kakak nanti akan diberikan praktik mengajarnya ya, atau katakanlah kakak mempraktikkan mengajar. Setelah kakak buat nanti modul ajar di 1.6, kakak harus mempraktikkan apa yang ada di modul ajar tersebut menjadi video 30 menit. Itu diupload paling lambat 20 Oktober ini kakak, 22 Oktober. Kalau nggak salah saya di hari Selasa. Ya, akhir upload kak. Jangan lupa kakak.
tanggal 21 kakak-kakak melakukan asesmen awal namanya dalam praktek pembelajaran. Baru tanggal 22-nya kakak mengupload video ya 30 menit. Jadi 1.5 ini kita memahami, 1.6 merancang pembelajaran, 2.1 kakak-kakak mempraktekannya. Nanti di 2.6 setelah itu namanya ada aksi nyata kakak. Nah setelah kita belajar ini silahkan kakak adopsi apa yang kita pelajarkan ini jadikan aksi nyata. Nah itu urutan dari PKG ini kakak. Nah bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Nah, kakak silakan tuliskan di kolom chat apa yang menjadi selama ini kakak-kakak dalam merumuskan atau menyasar ya tujuan pembelajaran. Kira-kira bagaimana memastikan agar pengajaran kita yang selama ini kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran peserta didik. Silakan kakak dituliskan di kolom chat. Ambil minum kakak, kalau ada kopi silakan minum kopi. Oh, nggak nampak slide-nya kak? Nggak nampak Pak Dona. Oh gitu ya. Kakak-kakak yang lain tadi nampak nggak? Yang baru ini tadi, yang baru ini. Oh ya, bentar kak, saya apakan dulu kak. Nih nampak kak? Belum nampak. Sudah nampak ya? Oke Pak Dona, udah nampak. Oke kak. Silakan kak, tuliskan di kolom chat kak. Yang menjadi sasaran.
Baik, Kakak, nanti sambil menuliskan kita lanjutkan. Nah, Kakak, yang menjadi proses ya backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum ya melalui 3 tahapan nih Kakak ya. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Ya, pada tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh murid di akhir satu fase. Nah, kalau sekarang kita di kurikulum Merdeka ini kan berfase, ada fase Kakak ya. A, fase B, fase C ya, fase D. Nah, ini yang menjadi acuan kita Kakak dalam menerapkan backward design. Yang kedua, menentukan metode penilaian ya. Misalnya penilaian itu berbentuk kuis, tes, observasi, kerjaan rumah atau jurnal. Selanjutnya, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, ini saya ambil Kakak dari lampiran Kakak di modul 1.5, nanti silahkan baca aja di lampiran. Ini sudah ada. Ya, W ini bagaimana kita bantu murid ya, mengetahui where ya, kemana, what, apa, atau bagaimana anak murid tersebut dibawa kemana dengan pengetahuan dan keterampilannya sebelumnya. Terus ada H ya, atau hook ya, mempertahankan minat mereka. E, bekali ya, murid diberikan bantuan ya untuk dapat mengeksplor ide-ide dan bagaimana mereka dalam mengembangkan keterampilannya. Ini R, memberikan peluang ya, memikirkan ulang, merevisi hasil kinerja gerak mereka. Baru E, izinkan murid untuk mengawasi atau mengeksplorasi sendiri dirinya, mengkoreksi apakah sudah benar apa yang sudah dilakukannya. Terus T, sesuaikan dengan berbagai perbedaan kebutuhan. Nah, ini tadi Kakak, kalau nanti Kakak yang menjawab ini ya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, mungkin bisa ini sebagai jawabannya Kakak. Sesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan murid. Maka pembelajarannya akan esensial atau pembelajarannya akan kontekstual terhadap kebutuhan peserta didik, Kak. Terus O, dikelola. Ya. Bagaimana peserta didik itu dapat melibatkan diri dan terlibat dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini yang nanti akan kita temukan Kakak ketika kita nanti membuat proses pembelajaran atau modul ajarnya. Jadi item-item ini kalau bisa jumpa ya, atau tertuang di sintaknya atau di langkah-langkahnya, sehingga nanti kalau orang melihat modul ajar kita tidak lagi bertanya di mana nih langkah-langkahnya ini, karena sudah jelas arahnya kemana, terus apa yang akan dikerjakan, apa yang akan menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid ya, berdiferensiasinya juga sudah ada, bagaimana kita memberikan mereka bantuan dan ide-ide, dan juga bagaimana mereka memaksimalkan keterlibatannya. Nah, ini yang menjadi poise-nya, choice-nya, dan juga ownership-nya dalam kurikulum Merdeka, Kakak. Nah, pesan kuncinya, Kakak, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, ini menjadi kuncinya dalam membuat backward design. Ya, dan tadi ada tujuannya, terus habis tujuan ada asesmennya, hasil belajarnya, dan juga langkah-langkahnya. Sehingga Kakak, kalau misalnya kalau kita berhalangan hadir, ya modul ajar kita dapat dipahami dengan guru lain atau katakanlah orang yang menggantikan kita. Kita sudah ada tujuan,
asesmennya, hasil belajarnya, dan juga sudah ada langkah-langkah pembelajarannya. Ini yang menjadi harapan kita bersama kakak. Yang kedua, aktivitas penyusunan program PJOK. Nah, ini sebagai kata kunci kakak, kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisinya di bawah ini? Nah, itu udah ada silang-silang sama benar ya kak ya. Yang pertama itu kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Tidak ya kakak ya. Nah, disilang ya. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Tidak ya kak ya. Nah, yang benar mana kakak? Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, yang seperti yang kakak tuliskan tadi di awal, ya, bahwa tujuannya PJOK itu bukan cuma keterampilan, pengetahuannya juga, dan sikapnya. PJOK, pendidikannya juga, jasmaninya juga, olahraganya juga, kesehatannya juga. Kesehatan meliputi sehat jasmani dan sehat rohani atau mental. Nah, ini yang menjadi kompleks kita ya dalam memberikan pembelajaran di PJOK. Jadi sebenarnya tidak ada lagi orang alasan sepele dengan PJOK. Karena secara keterampilan dapat, pengetahuannya oke, sikap dan mentalnya dapat. Nah, kenapa peserta didik itu katakanlah segan sama guru olahraga? Bukan takut ya. Kalau sekarang saya lihat Kak, peserta didik itu tidak takut sama guru olahraga. Ya, tapi segan. Nah, karena kita kan tak ada lagi mukul Kak. Kalau dulu ya, guru olahraga dikenal garang. Ya Kak ya, karena bisa mukul gitu ya. Tapi sekarang ini dengan adanya perlindungan anak, terus kita juga diberikan pemahaman bahwa tindak kekerasan itu tidak boleh di sekolah, tidak ada lagi guru olahraga yang memukul. Jadi peserta didik itu bukan takut sama kita kakak sekarang ini, tapi segan. Segannya apa? Karena kita bisa memberikan mereka keterampilan, memberikan mereka pengetahuan, dan memberikan mereka sikap, ya, memberikan mereka sosial, memberikan mereka nilai fair play, bagaimana berkomunikasi, bagaimana percaya diri di depan orang, bagaimana dia dapat melakukan dengan tanggung jawab. Nah, ini yang menjadi hari ini peserta didik kita kenapa lebih dekat kepada kita. Ya, saya yakin dan percaya kakak, saya lihat beberapa sekolah, guru PJOK itu menjadi guru favorit di sekolah. Nah, wali kelas tuh kalah. Kalau guru SD lah ya, dibilang dia punya wali kelasnya kalah sebenarnya. Kalau seberapa favoritkah gurumu di sekolah, kalau ada pertanyaan gitu kan, pasti peserta didik menjawabnya guru olahraga. Asalkan ya kak ya, asalkan kita rubah dari sangar kita ya menjadi menuntun. Apa yang kita tuntun? Keterampilannya, menemukan seperti Kak Ajib tadi, menemukan prestasinya, ya seperti Kak Adi membawa anak O2SN bisa juara, itu menjadi keseganan untuk murid kepada kita, Kak. Oh iya ya, gitu kan. Nah, Pak Adi itu keras, tapi pengen kita juara. Betul, seperti itu sebenarnya yang dipikirkan anak-anak itu. Pak Ajib itu pengennya kita tuh bagaimana kita itu memberikan nama baik sekolah ini, makanya programnya seperti ini. Nah, sebenarnya anak-anak itu sudah tahu kakak mana yang positif untuk mereka. Makanya saya bilang di sekarang ini kalau saya lihat beberapa sekolah bagaimana anak-anak itu antusias dengan olahraga, itu bukan terletak karena gurunya garang, tapi karena gurunya sudah dapat menuntun keterampilan dan pengetahuan peserta didiknya dan juga sikapnya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama kakak. Dan kita harus sama-sama nih melakukan ini biar komunikasi kita antar guru, antar murid juga dapat terjalan dengan baik. Baik, itu kakak ya sebagai pengantar kurikulum kita. Nah, ini komponen kurikulum pada suatu pendidikan, pelaksana kurikulum merdeka. Satu, struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran asesmen, dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Mengapa kurikulum
operasional berbeda antar satuan pendidikan. Nah, ini saya bilang tadi kakak, kita nggak boleh maksakan apa yang menjadi pelajaran kita di sekolah, kita melihat pelajaran orang di luar sekolah kita. Karena setiap peserta didik itu akan konteksnya berbeda kebutuhannya kakak. Jadi kalau hari ini kita masih mengajarkan jalan, sedangkan sekolah lain sudah mengajarkan anaknya berlari, ya dibiarkan saja. Kita nggak usah panik, nggak usah merasa kita ketinggalan dalam pelajaran kita. Tidak kakak, karena esensialnya adalah konteksnya sesuai kebutuhan peserta didik kita. Nah, jadi agar bermakna ya tujuan kakak ya, agar katakanlah kurikulum di satuan pendidikan itu bermakna untuk peserta didik yang di sekolah kita. Jadi kita nggak boleh memaksakan mengejar ketinggalan lah yang katakanlah belum tercapai, tidak kakak ya. Sejalani aja sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita rancang gitu kakak ya. Nah, agar bermakna kurikulum operasionalnya satuan pendidikannya dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan. Ya, yang saya bilang tadi relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ya kakak ya, jangan kita memaksakan untuk agar peserta didik ini harus bisa seperti ini nih. Nah, minggu ini kamu cuman nanti kalau senam lantai misalnya ada atau gerakan kelenturan ya, flexibility ya, kamu harus bisa dalam 1 minggu nih, jangan ya kak. Kalau dia ternyata gerakan dia tidak bisa, ya kita berikan waktu dan uangnya lagi lebih banyak, sehingga dia merasakan berpartisipasi dalam melakukan geraknya. Oke, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Satu, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Bagaimana kakak dalam menyusun nih, merancang? Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Gimana Kak Ajep yang sudah menerapkan kurikulum di sekolah Kak Ajep dalam merancang kurikulum PJOK nih Kak Ajep? Tentunya kakak-kakak dalam kita merancang program ya kurikulum di sekolah kita disesuaikan dengan capaian pembelajaran, itu ya kakak ya, yang pertama ya. Nanti boleh ditambah kakak. Yang kedua, pendekatan kita berbasis kompetensi ya, gerak ya kakak ya, berbasis aktif atau berpartisipasi geraknya ya, bagaimana kita merancang pembelajaran itu dengan kemampuan peserta didik yang kita akan rujuk kepada geraknya. Terus yang berikutnya, pemilihan aktivitas yang menarik dan sesuai usianya ya. Kalau anak SD itu lebih suka bermain, maka banyakkan permainan. 1 sampai 3 itu kalau bisa kita lakukan permainan dalam satu pembelajaran. Maka dia tidak akan duduk gitu ya, tidak banyak duduk, tapi banyak melakukan aktivitas permainan yang mungkin permainan itu akan nanti menuju kepada tujuan pembelajaran yang seperti Kak Ajep dulu kemarin itu ceritakan bahwa membuat berbagai permainan yang mana tujuannya untuk tujuan pembelajaran. Nah, ini yang perlu kita lakukan Kakak. Pemilihan aktivitas yang menarik. Yang keempat, pengembangan keterampilan sosial dan emosionalnya. Terus kita juga melakukan pembelajaran yang inklusivitas ya, inklusif ya, pendekatan gerak ya Kakak ya. Terus terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Kalau sekarang ada yang namanya PJOK numerasi gitu ya. Ya kakak, pernah main PJ apa? Permainan numerasi Pak, kakak. Numerasi atau angka. Anak-anak ya disuruh melakukan suite gitu kan. Terus nanti
kalau misalnya switch-nya ganjil, maka yang ganjil ini ditangkap sama kawan berikutnya gitu. Nah, itu bisa numerasi ya Kak, atau permainan hitam, hijau. Nah, nanti kita bagi hitam sama hijau. Nanti kalau mereka disebutkan angka ganjil, ya berarti nanti dipilih yang hitam nanti mungkin lari, yang hijau itu mengejar, ya. Misalnya mereka kita buat soal 2 tambah 2, hasilnya kan 4 tuh Kak, genap kan? Maka yang genap tadi kan kita setujui bahwa yang genap nih, yang hitam nih misalnya, yang hijau akan kejar yang genapnya. Itu udah permainan numerasi Kak. Nah, kita matchingkan dengan pelajaran yang lain, matematika gitu kan, tapi masuk ke PJOK-nya. Nah, itu sekarang tuntutan kita juga. Bagaimana kita menyelaraskan dengan pelajaran lain. Terus melakukan asesmen ya Kak ya, kita buat pembelajaran kita tuh yang mempunyai asesmen umpan balik. Perencanaan jangka panjang ya Kak ya, dan berkala. Terus jangan lupa penggunaan media dan teknologi. Kenapa Kakak? Karena anak sekarang lebih tertarik dengan adanya media. Ya, dengan adanya teknologi mereka lebih tertarik. Seperti Infokus saja yang kita bawa tuh sudah senang mereka. Apalagi kalau kita sudah menciptakan teknologi-teknologi yang mungkin secara nyata mereka dapat rasakan. Ya, contoh misalnya dalam permainan memukul bola di tenis meja misalnya Kakak punya alat yang otomatis bola tuh keluar. Wah, itu senang tuh anak-anak tuh. Antusias tuh dalam melakukan permainannya. Kalau misalnya kita punya gitu Kakak ya. Karena kan guru olahraga ini banyak nih kaliannya. Ada yang bisa listrik gitu ya. Yang dulunya mungkin mempunyai keterampilan di keterampilan kayu gitu ya. Jadi sehingga kalau kita gabungkan aset-aset guru olahraga ini banyak bisa menciptakan alat-alat olahraga secara modifikasi. Nah, itu membuat anak-anak mungkin bisa senang gitu. Tapi kita matchingkan dengan teknologinya Kakak. Nah, itu Kakak ya yang menjawab dalam merancang PJOK tadi Kakak. Terus yang kedua, apa saja yang selama ini Kakak anggap menjadi suatu yang bernilai ya untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Tadi yang dibilang Kak Ajib tadi, kalau nggak salah saya, sehat. Nah, ini. Ya tujuan nilainya dari PJOK itu bagaimana anak itu bisa sehat gitu kan. Selain dia mempunyai keterampilan dan juga punya kesehatan, kebugaran, itu yang mungkin kita inginkan Kakak. Nah, yang bernilai dari pembelajaran kita itu bagaimana kita mengantarkan peserta didik mempunyai keterampilan, sehat, dan mempunyai emosional yang stabil gitu. Terus bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, yang tadi Kak Ajib tadi di awal saya tanya, gimana Kak sudah melakukan pembelajaran? Sudah ya, karena salah satunya Kak Ajib adalah sekolah penggerak. Ya, jadi kalau dibilangkan tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka dalam integrasinya pelajaran PJOK, tentunya sudah dilakukan sama Kak Ajib tadi ya. Di awal tadi juga Kak Adi sudah mengatakan ya bagaimana kita sebagai guru PJOK dapat mengembangkan selain keterampilan juga sosialnya gitu. Jadi itu yang menjadi pembelajaran yang perlu kita integrasikan, tidak hanya keterampilan, juga fisik ya, mental juga harus kita integrasikan dalam pelajaran tersebut. Sehingga apa yang menjadi capaiannya ya Kakak ya dari 7 pelajaran tersebut sesuai dengan capaian kita, yaitu terampil bergerak, belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, dan memilih hidup yang menyehatkan itu dapat tercapai dengan apa yang sudah kita lakukan di pembelajaran kita sehari-hari di pelajaran PJOK Kakak. Nah, ini faktor yang mempengaruhi Kakak pengembangan program PJOK Kakak. Ada 6 yang seperti yang saya katakan tadi, kebutuhan ya atau karakteristik peserta didik, terus konteks masyarakat, dilanjutkan dengan
waktu ya, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan dan teknologi. Sekali lagi ya Kak, yang ketiga aktivitas 3, teks utama, kurikulum mereka dan artikulasi ya, KHD, Ki Hajar Dewantara ya, dalam pendidikan nasional. Jadi tadi ada 3 karakteristik ya yang ingin kita sampaikan dalam pelajaran PJOK ini, sehingga nanti apa yang menjadi esensial dalam pelajaran ini dapat dirasakan oleh peserta didik ya Kak. Nah, menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Apa kata kunci kakak? Ini ya kakak ya, pendidikan geraknya yang menjadi karakteristik kurikulum merdeka nih. Ini yang sangat perlu kita pedomani kakak. Ya, jadi kalau misalnya ada kepala sekolah yang menekan kita perlu prestasi, ya guru yang perlu mempertanyakan kinerja kita sebagai guru olahraga, kita sampaikan ya kakak bahwa kita sebagai guru olahraga tidak muluk-muluk mencetak anak menjadi atlet, tapi esensialnya bagaimana peserta didik itu dapat mengembangkan kompetensinya sesuai karakter peserta didik tersebut. Karena setiap peserta didik tidaklah semuanya sama bisa menjadi atlet gitu. Itu yang perlu kita sampaikan. Terus pengembangan kompetensi dan karakternya juga berbeda. Itu yang menjadi beban kita, bagaimana ketika peserta didik itu dapat menahan ya, atau dapat memberikan kontribusinya ya dalam permainan ya, sehingga dia mempunyai nilai sportif ya, terus dia mempunyai empati, terus dia mempunyai tanggung jawab, kemandirian. Ini yang perlu kita kembangkan untuk karakternya kakak. Dan juga yang ketiga, ini yang perlu kita perhatikan kakak, flexibility dalam pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi kita tidak perlu kaku dalam membuat modul ajar atau dalam mendesain pembelajaran kakak. Karena fleksibilitas, lentur ya. Kita harus berdiferensiasi. Jangan anggap semua anak itu hebat gitu, ya. Jadi kita harus memberikan ruangan waktu ketika anak yang belum bisa diberikan dia dorongan, dukungan. Jangan kita harus menopsi, oh kamu harus bisa, harus seperti dia. Jangan dibanding-bandingkan kakak. Ya, kita harus lebih fleksibilitas ya, lebih lentur dalam pembelajaran. Jadi kalau ada anak yang tidak bisa, ya kemampuannya seperti itu, kalau dia bisa berkembang dari kemampuan awal dia, sudah melakukan pembelajaran. Dia sudah bisa diberikan penilaian proses pembelajaran kakak. Nah, mari kita diskusi pemikiran sementara secara lebih jauh mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, kakak nanti katakanlah kakak nanti bisa mengulas kembali di LMS-nya. Di sini mati lampu kakak. Mengulas kembali di LMS-nya bagaimana Ki Hajar Dewantara ini menggarisbawahi maksud pendidikan adalah menuntun. Ya kakak ya, menuntun sama menuntut hampir sama kakak. Yakinlah kakak, menuntut sama menuntun itu hampir sama. Tapi bedanya itu menuntut itu memaksakan, menuntun memberikan ya layanan, ya kesempatan. Kita kadang lupa untuk menuntun, tapi kita menuntut. Kamu harus bisa seperti ini nak. Kamu mampu nih, bisa nih, tapi kita lupa menuntunnya. Nah, jadi kalau Ki Hajar Dewantara ini menginginkan kita sebagai pendidik ini adalah menuntun. Jangan menuntut kakak. Kalau menuntut itu nanti akhirnya kita memaksa sesuai dengan kehendak kita. Kamu harus bisa lari 100 meter. Itu menuntut atau menuntun kakak? Ya kakak ya. Misalnya ada pernyataan kamu harus bisa lari 100 meter dengan cepat.
Nah, kira-kira itu menuntut atau menuntun? Menuntut. Menuntut. Nah, menuntut. Menuntut, betul, Kakak. Tapi anak-anak silakan lakukan gerakan lari, ya, jarak 100 meter. Dia, karena jaraknya pendek, secara otomatis pasti dia cepat larinya. Nah, itulah kita menuntunnya. Tapi silakan lari cepat, 100 meter. Ah, kita akhirnya memaksakan tuntutan kita, tapi bukan keinginan peserta didik. Tapi kalau kita bilang ini jarak 100 meter anak-anak silakan lakukan gerakan lari. Maka dia ada yang lari cepat, ada yang lari setengah cepat, mungkin ada yang lari pelan. Ada disesuaikanlah dengan kebutuhan dia. Apalagi kalau dibuat saingan atau katakanlah dalam lari itu ada 3 orang. Ah, mana mau dia kalah? Pasti lari cepat dia, tanpa kita suruh pasti lari cepat. Nah, itu yang pengen kita temukan Kakak dalam pelajaran BJOK. Mudah-mudahan nanti Kakak dapat juga lebih lanjut ya, memberikan kesempatan ya kepada peserta didik untuk dapat menuntun bagaimana menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, ini yang dibilang Ki Haji Dewantara, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, itu yang perlu kita temukan, Kakak. Baik, Kakak, kita ada di akhir sesi. Ya, Kakak diharapkan membaca ulang modul 1.5 sehingga pemahaman 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, ya, yang ini ya Kakaknya yang fokus pada materi esensial, pengembangan kompetensi dan karakter, fleksibilitas pembelajaran ini dapat Kakak temukan ya dalam pembelajaran Kakak. Terus peserta didik mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK ya, disesuaikan dengan background design tadi ya. Peserta didik mampu memahami penyusunan program yang berkualitas dengan background design. Nah, ini yang diharapkan kepada kakak-kakak dapat melakukan pembelajaran ya disesuaikan dengan apa yang sudah menjadi karakteristik ya utama dalam pembelajaran di kurikulum merdeka ini, disesuaikan dengan pemikiran Ki Haji Dewantara, kakak. Nah, kita sudah di akhir sesi, kakak. Kira-kira ada lagi kah yang ingin kita diskusikan, kakak? Kak Topik, bagaimana? Ada yang mau Oh, kita selesaikan Kak Topik? Ya, pas. Udah pas. Kak Riki, bagaimana? Ada yang perlu disampaikan? Diskusikan kembali? Pas, Kak, pas. Mantap. Oke, Kak Adi? Aman, Kak Adi? Aman. Oke, baik kakak-kakak, di akhir sesi ini terima kasih ya sudah bersama kita berdiskusi. Semoga apa yang menjadi pemahaman kita ya, baik itu sharing kakak-kakak dan juga katakanlah pengalaman kakak-kakak dapat lebih memberikan kita wawasan sehingga pembelajaran PJOK berkualitas ke depannya dalam pembelajaran kita. Nah, terima kasih kakak-kakak. Di akhir sesi, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih 1 jam 40 menit kita bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita ya di pertemuan ke-7 ini ya kakak-kakak juga paham dan dapat memberikan pemahaman kembali kepada peserta didiknya. Nah, kakak-kakak, izinkan saya mematikan apa dulu. Oke kakak, kita mungkin bisa foto dulu bersama. Yuk, silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak di akhir sesi ini sudah berpartisipasi semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.